Ya Good People, faktanya hanya berselang sepekan, satu lagi penganiayaan keji balita asuh di daycare terungkap. Kasus ini menjadi bukti kebobolan, lemahnya pengawasan juga standarisasi perizinan. Baru marak bikin terbelalak. Ditenggarai penganiayaan balita di daycare alias tempat penitipan anak. Early Step Learning Center di Kota Pekanbaru ditenggarai sudah terjadi lama. Diduga pula banyak korbannya, para korban cilik yang tentunya belum bisa mengadu ke orang tuanya. Di daycare ini, setidaknya diketahui korban diikat, dilakban mulutnya hingga dipukul. Tersangka, Windra Febrina, tak lain pemilik daycare ini. Berselang pekan sebelumnya, juga ramai jadi sorotan dan tuai kecaman warga. Kejadian sama juga dilakukan pemilik daycare yang juga merupakan influencer parenting. Tersangka Maita Irianti setidaknya diketahui membanting balita yang dititipkannya ke daycare-nya. Daycare bernama Wenson School berlokasi di Kota Depok. Sudah ditahan, namun kini tersangka yang tengah mengandung ini tengah jalani penanganan medis di Rumah Sakit Polri sebab alami gangguan kehamilan. Faktanya banyak terjadi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut ungkap, berdasarkan survei sejumlah lembaga, hampir setengah dari daycare yang kini beroperasi tak berizin resmi. Nah, yang kedua, dalam riset KPAI tahun 2019 dari 9 provinsi yang kita lakukan kajian dan dengan 75 sampling Taman Penitipan Anak dan Taman Anak Sejahtera atau TAS, hampir 44% lembaga ini tidak berizin, ya, tidak ada tanda daftar, kemudian badan hukum dan seterusnya gitu ya. Dan ini terkonfirmasi di kasus Depok itu, di mana izinnya adalah PAUD tapi juga membuka penyelenggaraan tempat penitipan anak. Nah, saya kira ini tentu menjadi warning bagi kita. Satu sisi ada kebutuhan masyarakat, terutama orang tua yang bekerja. Pengawasan juga faktanya tak berlangsung sebagaimana mestinya. Saya kira masyarakat, terutama RT RW ini harus melaporkan ke dinas terkait agar daycare yang ada ini dipastikan standarisasinya. Nah, kemudian yang kedua, tentu kita himbau orang tua ya untuk memilih dan memilah daycare yang tentu memiliki track record yang baik, ya terutama soal izin, terdaftar, kemudian termasuk juga mungkin terakreditasi gitu ya. Ini tentu harus menjadi pilihan utama. KPAI pun mendata, masih banyak tempat penitipan anak belum memenuhi hak-hak anak dengan baik. Bagi segi pengasuhan hingga pemenuhan gizi, bahkan faktanya penyiksaan justru terjadi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.